Terima kasih. Yang Baik, Pak Bagja. Persidangan siang hari ini agendanya adalah untuk mendengar keterangan atau jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan dari Bawaslu. Memang secara normatif masing-masing mempunyai alokasi waktu seharusnya 2 kali lipat sebagaimana yang alokasi waktu yang diberikan kepada para pemohon. Tapi sekiranya bisa disampaikan secara lebih ringkas, mungkin tidak perlu pengulangan-pengulangan, bisa disampaikan secara lebih cepat. Silakan untuk termohon dulu pihak KPU. Siapa yang akan menyampaikan? Kuasa hukum yang mulia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termohon akan menyampaikan jawaban termohon terhadap perkara nomor 1 garis miring PHPU titik pres strip 12 Romawi garis miring 2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji Ahmad Muhaimin Iskandar, Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat bersama ini kami Hasyim Asyari SHM SI PhD, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan seterusnya bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus nomor 44 strip garis miring PY.01.1 strip SU garis miring 07 strip 2024 tanggal 26 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Afifuddin dan seterusnya dianggap dibacakan yang mulia. Semuanya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum, advokat atau penasihat hukum pada kantor firma Haikon, serta pegawai pada Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon dalam hal ini memberi jawaban termohon dalam perkara nomor 1 garis miring PHPU titik pres strip 12 Romawi 22 Romawi garis miring 2024 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2024 nomor urut 1 sebagai berikut. Dalam eksepsi A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang diajukan oleh pemohon dengan alasan sebagai berikut. Bahwa pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa pasal 475 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan seterusnya. Dasar-dasar hukum mungkin tidak perlu dibacakan. Siap yang mulia. Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut. Pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif ditangani oleh Bawaslu dan Mahkamah Agung. Pelanggaran kode etik ditangani oleh DKPP. Pelanggaran administrasi bisa ditangani oleh KPU atau Bawaslu. Sengketa pemilihan ditangani oleh Bawaslu. Pelanggaran pidana ditangani oleh Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi. Sengketa tata usaha negara pemilihan ditangani oleh Bawaslu, Pengadilan Tinggi, Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung. Perselisihan hasil pemilihan umum
ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kepemiluan adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Bahwa permohonan pemohon sama sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, akan tetapi pemohon mendalilkan yang pertama, dugaan pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil sebagaimana tertera pada halaman 22 sampai dengan 93 permohonan pemohon. Yang kedua, mendalilkan dugaan pelanggaran prosedur sebagaimana tertera pada halaman 93 sampai dengan halaman 98 permohonan pemohon. Dan yang ketiga, jikapun dalil pemohon terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam permohonan pada halaman 16 permohonan hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan permohonan pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. B. Eksepsi format permohonan. Bahwa format permohonan perselisihan hasil pemilu telah diatur dalam lampiran 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 dan seterusnya, bahwa format permohonan pemohon sama sekali tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam lampiran 1 PMK 2 tahun 2024 karena dalam posita permohonan tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut pemohon dan termohon. Bahwa selain itu, petitum yang dibuat oleh pemohon juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon. Bahwa dengan demikian, format permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam PMK 2 tahun 2024. Permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. C. Eksepsi permohonan tidak jelas dan kabur. Bahwa dalil-dalil pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan yang sama sekali tidak mengarah pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Bahwa pemohon tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan hal-hal seperti nepotisme, pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif untuk mengarahkan pilihan, keterlibatan aparatur negara, pengerahan kepala desa, sampai dengan penyalahgunaan bantuan sosial. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon nyata-nyata telah kabur, keluar dari perihal permohonan, dan semakin tidak jelas mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum. Permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. Romawi 2. Dalam pokok permohonan, bahwa termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan pemohon akuo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh termohon. Bahwa dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum, sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 22 sampai dengan halaman 34, adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada. Bahwa menurut pemohon, termohon seharusnya tidak menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden karena tidak memenuhi syarat formil. Bahwa termohon menolak dalil pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa tindakan termohon yang menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa tahapan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden meliputi pendaftaran bakal pasangan calon, verifikasi dokumen bakal pasangan calon, dan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon.
bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPU wajib menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 junto pasal 18, pasal 19 dan pasal 21 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dokumen persyaratan pencalonan yang diatur dalam pasal 9 yang dianggap dibacakan. Diatur pula dalam pasal 10 juga dianggap dibacakan. Sedangkan dokumen persyaratan calon diatur di dalam pasal 18 dianggap dibacakan. Diatur dalam pasal 19 dianggap dibacakan dan diatur dalam pasal 4 pasal 21 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, termohon inkasu KPU melakukan penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk memastikan dan memeriksa dua hal. Yang pertama adalah kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan bakal pasangan calon. Dan yang kedua adalah kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon. Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, termohon inkasu KPU berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 menetapkan status pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa penetapan status pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 1 dan pasal 37 ayat 1 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 terdapat dua kondisi, yaitu yang pertama jika dinyatakan lengkap atau dinyatakan belum lengkap. Bahwa status lengkap dalam pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak untuk melakukan verifikasi kebenaran atau keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf B peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 2 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 dalam hal status pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan lengkap, termohon inkasu KPU memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk termohon inkasu KPU kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, termohon menyatakan lengkap status pemeriksaan dokumen pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan selanjutnya menyampaikan rangkaian pemeriksaan kesehatan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 25 Oktober 2023. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah tahapan verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang meliputi dua hal. Yang pertama, verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan yang kedua, perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dan verifikasi dokumen hasil perbaikan. Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh termohon terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah memenuhi syarat. Bahwa oleh karena dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 52, pasal 53, dan pasal 54
Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 menetapkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanggal 13 November 2023. Dan menetapkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1644 tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanggal 14 November 2023. Bahwa perlu juga ditegaskan, pemohon juga tidak mengajukan pembatalan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 maupun keputusan KPU nomor 1644 tahun 2023. Memang terdapat beberapa putusan berkenaan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Misalnya putusan nomor 730/BDT PN Jakarta Pusat, tetapi tidak diajukan oleh pemohon, tapi diajukan oleh orang lain, oleh Mardijaya, oleh Ahmad Rizal Robiananta, Agung Tegar Prakoso. Putusan nomor 283/BDTG PN SKT yang menyoal juga tidak diajukan oleh pemohon tapi diajukan oleh orang lain, Dr. Andis Aryono Lestari. Putusan nomor 56/2024/PTWN Jakarta juga tidak diajukan oleh pemohon, tapi diajukan oleh Sanggul Hamonangan Sirait. Ada 3 putusan yang lainnya, yang semuanya juga tidak diajukan oleh pemohon yang mulia. Tampak jelas di dalam tabel, tidak satu pun gugatan yang diajukan oleh pemohon untuk menyoal pendaftaran Gibran Rakabuming Raka. Bahwa terhadap keputusan KPU nomor 1632/2023 dan keputusan KPU nomor 1644/2023 juga tidak pernah dilayangkan permohonan pembatalan oleh permohon. Terlebih kedua keputusan aku tidak pernah menjadi objek pelanggaran pemilu oleh Bawaslu, baik berupa temuan atau laporan, sehingga kedua keputusan tersebut tetap berlaku sebagai dasar hukum penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, termohon berpandangan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 inkasu dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta menetapkan pasangan calon atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, serta telah melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 juga diawasi oleh Bawaslu, dan tidak ada catatan yang dilayangkan oleh Bawaslu kepada termohon berkaitan dengan saran perbaikan terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa selanjutnya, andai pun pemohon mendalilkan penetapan pasangan calon wakil presiden nomor urut 2 tidak memenuhi syarat formil, semestinya pemohon melayangkan keberatan, atau setidak-tidaknya keberatan ketika pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon sampai dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahwa dalam kenyataannya pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada termohon, baik ketika pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Sebaliknya, pemohon bersama pasangan calon nomor urut 2 mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon, pemohon saling melempar pertanyaan, jawaban, serta sanggahan dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitasi oleh termohon. Sekali lagi yang mulia, pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun.
bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini termohon telah menjalankan penyelenggaraan dan tahapan pemilu dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa anggota KPU periode 2022-2027 telah dipilih melalui proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Bahwa sebagai bagian dari proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel, dibentuklah tim seleksi KPU dan Bawaslu tentunya, yang didasarkan pada keputusan Presiden nomor 120/P tahun 2021 tentang pembentukan tim seleksi calon anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027 dan calon anggota Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027. Bahwa Kepres 120/P tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari perintah pasal 22 Undang-Undang Pemilu yang memerintahkan Presiden untuk membentuk tim seleksi dari berbagai unsur, yakni unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Bahwa setelah terbit Kepres 120/P tahun 2021 sampai terpilih anggota KPU masa jabatan 2022 sampai 2027 tidak ada gugatan hukum apapun terhadap Kepres 120/P tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Kepres Akuo telah sah berlaku. Bahwa meskipun terdapat kritik terhadap Kepres 120/P tahun 2021 yang dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu tahun 2024 yang terdiri dari beberapa lembaga misalnya IPC, Kode Inisiatif, KISP, Netfit Indonesia, Perludem, Puskapol UI, SPD, Pusako, FHUA, DIP Indonesia, ICW, dan Negrit pada tanggal 13 Oktober 2021, faktanya sebulan kemudian, pada November 2021, beberapa anggota dari Koalisi Masyarakat yang mengkritik Kepres Akuo ikut menjadi pembaca makalah atau reviewer pada seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027. Di antaranya adalah Hadar Nafis Gumai, Titi Anggraini, dan Zainal Arifin Mohtar. Menjadi jelaslah bahwa tidak ada persoalan terhadap Kepres nomor 120/P tahun 2021. Bahwa pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Pemilu menentukan tim seleksi membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang diajukan kepada DPR. Dalam hal ini DPR juga memegang peran penting dalam menentukan siapa calon terpilih untuk anggota KPU masa jabatan 2022-2027. Bahwa terdapat prinsip checks and balances antara Presiden dan DPR dalam seleksi calon anggota KPU. Kewenangan untuk menentukan siapa calon anggota KPU terpilih tidak hanya berada di tangan Presiden, melainkan juga di tangan DPR. Artinya, jika yang dipersoalkan adalah netralitas calon anggota KPU, maka hal itu telah dijamin oleh Presiden dan juga DPR melalui mekanisme saling mengawasi. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan tidak netralnya calon anggota KPU terpilih dengan menghubungkannya pada persoalan verifikasi partai politik. Penting termohon tegaskan, proses tahapan verifikasi partai politik telah diawasi oleh Bawaslu. Segala sengketa yang terjadi dalam proses pelaksanaan verifikasi partai politik telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu serta Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 468, pasal 469, dan pasal 470 Undang-Undang Pemilu.
bahwa putusan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap verifikasi partai politik menunjukkan akuntabilitas pelaksanaan verifikasi partai politik dapat dipertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti jika terdapat kesalahan teknis. Hal ini juga membantah tuduhan pemohon bahwa independensi penyelenggara pemilu telah lumpuh karena adanya intervensi kekuasaan. Bahwa selain itu, pemilu 2024 telah diikuti oleh partai politik hasil dari verifikasi partai politik. Bahkan hasil perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum 2024 yang diikuti oleh partai politik hasil verifikasi telah ditetapkan melalui keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Bahwa dengan demikian, dalil pemohon yang meyakini independensi penyelenggara pemilu telah lumpuh karena intervensi kekuasaan telah terbantahkan, sebab proses penyelenggaraan pemilu telah terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bahwa pemohon yang menuduh Bawaslu tidak berintegritas dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan selebihnya yang mulia, sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 40 sampai dengan halaman 50, bukan menjadi tugas termohon untuk menjawabnya. Bahwa pemohon mendalilkan nepotisme pasangan calon nomor urut 2 menggunakan lembaga kepresidenan yang tercantum pada halaman 50 sampai dengan halaman 58 ditujukan oleh pemohon kepada pihak terkait. Dalam hal ini termohon tidak memiliki kewenangan untuk menanggapinya. Bahwa pemohon mendalilkan pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan yang terdapat dalam permohonan pemohon pada halaman 58 sampai dengan halaman 66, serta dalil pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya yang ada di halaman 66 sampai dengan halaman 63 permohonan pemohon, bukan pula menjadi tugas dan tanggung jawab termohon untuk membantahnya. Pengangkatan pejabat kepala daerah masuk dalam ruang lingkup pemerintahan daerah. Bahwa pemohon menyatakan keterlibatan aparat negara yang tercantum dalam halaman 67 sampai dengan halaman 77 lagi-lagi tidak menjadi ruang lingkup termohon untuk menangkalnya. Bahwa pemohon menyampaikan pengerahan kepala desa yang tertera pada halaman 77 sampai dengan halaman 82 lagi-lagi juga bukan menjadi beban termohon untuk menyangkalnya. Bahwa pemohon menuliskan dalam permohonannya tentang adanya undangan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Umum Partai Politik Koalisi di Istana yang tercantum dalam halaman 83 permohonan pemohon bukanlah menjadi kewenangan termohon untuk menyanggahnya. Bahwa pemohon menuduh adanya intervensi ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, jadi Mahkamah Konstitusi juga ikut didalilkan yang mulia, tertera pada halaman 84 sampai dengan halaman 86 permohonan pemohon bukan menjadi kewenangan termohon untuk menjawabnya. Namun demikian, hal ini menjadi tuduhan serius kepada Mahkamah Konstitusi dan menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi tuduhan pemohon tersebut. Bahwa pemohon mendalilkan penyalahgunaan bantuan sosial dengan melanggar Undang-Undang APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 yang dicantumkan di halaman 86 sampai dengan halaman 92 permohonan pemohon lagi-lagi tidak menjadi kewenangan termohon untuk membantahnya. Bahwa pemohon menyatakan kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis yang dalam uraiannya menunjuk pada kenaikan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu. Nah, ini sekarang urusannya Bawaslu ini. Melalui Perpres nomor 18 tahun 2024 bukan menjadi urusan rumah tangga termohon, tetapi urusan domestik Bawaslu. Sekali lagi termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjawabnya. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedur mengenai ditemukannya manipulasi DPT sebanyak 502.564. 502.000, mohon izin yang mulia, mohon maaf. 502.000. Ya. Yang mana yang benar itu? 502.000 yang mulia. 564 pada bulan Juli 2023 di Jawa Tengah telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Jawa Tengah melalui putusan nomor 001-BWSL-PP-Prof-14.00/2 Romawi/2024 tanggal 6 Maret 2024.
Amar putusan aku menyatakan terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Tengah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan Bawaslu RI telah menerbitkan putusan koreksi nomor 001/KS ADM.PP/00.00/00/3 tanggal 20 Maret 2024. Amar putusan aku menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Listiani Widyaningsih sebagai pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah nomor 001/LP dan seterusnya tanggal 6 Maret 2024. Bahwa dengan demikian yang mulia, tuduhan pemohon terhadap manipulasi DPT yang juga dilaporkan ke Bawaslu dan belum mendapatkan putusan, klaimnya belum mendapatkan putusan yang mulia, adalah tuduhan yang manipulatif. Sebab faktanya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan putusan pada tanggal 6 Maret 2024 dan Bawaslu RI telah menerbitkan putusan koreksi pada tanggal 20 Maret 2024. Hal ini menunjukkan dalil pemohon tidak didasarkan pada data yang faktual dan cenderung manipulatif. Jika demikian, siapa yang sebenarnya manipulatif? Pemohon atau termohon? Bahwa pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 ada di TPS 0101 Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Adiwerno, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara rusak. Pada saat ini pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan ditindak melalui penegakan tindak pidana pemilu. Kasusnya sudah viral yang mulia. Bahwa peristiwa dugaan surat suara tercoblos di TPS 18 Kecamatan Brebes, Jawa Tengah adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di desa mana. Namun demikian, jika peristiwa yang dimaksud oleh pemohon tersebut terjadi di TPS 18 Desa Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara yang rusak. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos di Kuala Lumpur, Malaysia, dan 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara, faktanya telah dilakukan pemungutan suara ulang untuk semua jenis metode pemilihan, baik metode pos, kotak suara keliling, maupun metode tempat pemungutan suara luar negeri pada tanggal 10 Maret 2024. Bahwa pemohon menyebutkan adanya penyelundupan 2 surat suara yang tercoblos pada foto pasangan calon nomor urut 2 tanpa identitas dan tanda tangan Ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada faktanya 2 surat suara tersebut tidak dimasukkan dan tidak menjadi bagian dari hasil suara sah untuk salah satu pasangan calon. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara paslon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus adalah tidak benar dan tidak berdasar. Pada faktanya tidak ada pengurangan suara. Bahwa faktanya perolehan suara paslon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus memang 9 suara. Dalam dokumen C hasil PPWP tidak terjadi pengurangan apapun terhadap perolehan surat suara paslon nomor urut 1. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara paslon nomor urut 1 di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen adalah tidak berdasar dan tidak benar. Tidak ada suara paslon nomor urut 1 yang hilang. Bahwa kenyataannya perolehan suara paslon nomor urut 1 di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen memang hanya 38 surat suara dalam dokumen C hasil PPWP. Artinya tidak terjadi pengurangan suara sedikit pun terhadap perolehan suara paslon nomor urut 1. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan terjadi politik uang terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa pernyataan pemohon mengenai Gus Miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim pada Kamis 28 Desember 2023 di Pamekasan, Madura, dalil tersebut bukan merupakan ranah termohon untuk menjawab dan menanggapi karena kewenangan untuk hal tersebut ada pada Bawaslu. Bahwa pemohon menyatakan adanya coblos lebih dari 1 kali berdasarkan siaran pers Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2024 tanpa menyebutkan lokus atau lokasi sehingga dalil ini menjadi kabur. Tidak jelas berada di mana TPS yang disebutkan oleh pemohon. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat pemilih mencoblos 2 kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Terhadap permasalahan yang dilakukan pemohon tersebut telah selesai
dan telah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 berdasarkan rekomendasi Bawaslu nomor 067-K.00.bt.02-06-2/2024 pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Bahwa terdapat TPS janggal di sejumlah TPS di Kelurahan Purwatani, pemohon juga mendalilkan ada TPS janggal di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sebab dalam kenyataannya, nomor TPS yang didalilkan oleh pemohon, yakni nomor TPS-nya 901, TPS 902, TPS 903, TPS 904, dan TPS 905 menunjuk pada TPS lokasi khusus. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat anak-anak yang melakukan pencoblosan di TPS Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, pada faktanya tidak terjadi apa-apa, yang mulia. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan termohon melalui sistem IT dan Sirekap adalah tidak benar. Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum serta keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum menjelaskan bahwa Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilihan umum. Bahwa Sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam proses yang terbuka ini, masyarakat dapat melakukan cek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada formulir C hasil. Sebagai bentuk transparansi, KPU Inkasu termohon telah membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C hasil dan hasil konversi data oleh Sirekap melalui portal pemilu 2024.kpu.go.id. Selain konteks transparansi dan akuntabilitas, Sirekap juga merupakan upaya yang dilakukan oleh termohon guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana termohon sampaikan dalam rilis KPU perkembangan penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 melalui Sirekap tertanggal 19 Februari 2024. Bahwa pada proses pemilu 2019 lalu melalui sistem yang dimiliki oleh termohon yaitu situng yang secara garis besar mekanisme dan fungsinya sama dengan Sirekap, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan nomor 01/PHPU/Pres/17 Romawi /2019 pada halaman 1871 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berpendirian bahwa data yang bersumber pada laman web situng bukanlah data yang dapat digunakan menilai keabsahan perolehan suara yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan TPS bagaimana tertuang dalam pertimbangan paragraf 3.57.1 putusan ini. Bahwa pendeknya Sirekap hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara pemilu. Sekali lagi, hanya alat bantu dan bukan merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh termohon. Bahwa keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh termohon basisnya tetap penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat atau nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam pasal 382 sampai dengan pasal 409 Undang-Undang Pemilu. Bahwa dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan adanya kecurangan termohon yang dilakukan melalui sistem IT dan Sirekap tidak terbukti. Petitum yang mulia, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1, Haji Anies Rashid Baswedan PSD dan Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar
sebanyak perolehan suaranya 40.971.906. Pasangan calon nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, perolehan suaranya 96.214.691. Pasangan calon nomor urut 3, Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Mahfud MD, Haji Muhammad Mahfud MD, perolehan suaranya 27.040.878. Total suara sah 164.227.475. Tahu apabila yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia, jawaban termohon dalam perkara nomor 1 /PHPU-Pres/22/2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Demikian yang mulia yang dapat kami sampaikan jawabannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang ingin membacakan untuk jawaban nomor 2? Untuk yang hadir supaya perhatikan, jangan main handphone ya, daripada nanti tegur secara langsung kurang bagus, apalagi disuruh keluar sama security. Silakan Pak. Mohon izin yang mulia, jadi ini borongan kerjanya yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban termohon terhadap perkara nomor 2 /PHPU-Pres/2022/2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan hormat, bersama ini kami Hasyim Asyari SH MSc PSD, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 45/PY.01.1/SU/07/2014 tanggal 26 Maret 2024 yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Afifuddin dan seterusnya. Kesemuanya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum, advokat, dan konsultan hukum pada kantor hukum firma Haikon, serta pegawai pada Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai termohon, dalam hal ini menyampaikan jawaban termohon dalam perkara nomor 2 /PHPU-22/2024 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 nomor urut 3 sebagai berikut. Bisa dalam eksepsi ke halaman 11 Pak. Bapak tidak buat ringkasan, jadi kami bisa membantu untuk mendraft dan keterangan Bapak. Langsung halaman 11 ya. Yang mulia. Siap yang mulia. Angka 2 ya. Ini juga membantu kami yang mulia karena puasa-puasa juga biar lebih cepat. Angka 2. Tidak sinkronnya antara bagian posita dan petitum permohonan. Bahwa bagian posita permohonan pemohon akuo sebagian besar adalah klaim pemohon mengenai pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Bahwa apabila bagian posita permohonan tersebut dikaitkan dengan bagian petitum permohonan, maka nyata-nyata terdapat ketidaksinkronan yang diuraikan sebagai berikut. Posita permohonan pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dalam proses pemilu 2024 antara lain berupa abuse of power yang terkoordinasi. Ini model baru yang mulia, jadi selain TSM ada APT namanya sekarang, abuse of power yang terkoordinasi. Yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden, bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar berisi uraian yang berkaitan dengan pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan oleh Presiden dan jajarannya. Namun fakta hukumnya Presiden bukanlah peserta pemilu dan bukan pula pihak yang berperkara dalam sengketa PHPU akuo.
sehingga argumentasi permohonan pemohon baik yang termuat dalam posita maupun petitum permohonan menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHPU ini dan salah sasaran, karena hal tersebut tidak berkaitan dengan termohon. Sehingga hal tersebut menjadikan tidak sinkronnya posita dengan petitum pemohon yang mendiskualifikasinya salah satu paslon presiden dan wakil presiden sebagai berikut. Dianggap dibacakan yang mulia. Nomor 4, posita permohonan pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemilu antara lain berupa abuse of power yang terkoordinasi yang dilakukan antara lain dilakukan oleh Presiden. Hal tersebut juga tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan petitum 4 pemohon tentang permohonan pemungutan suara ulang. Sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa perkara akuo adalah tentang perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga harus ada persandingan hasil penghitungan suara antara versi pemohon dibandingkan dengan versi termohon. Bahwa apabila disimak dari segenap dalil-dalil permohonan pemohon, baik dalam posita maupun petitumnya, maka sama sekali bukan tentang persandingan hasil penghitungan suara dan selisih penghitungan suara, tetapi tentang klaim, pelanggaran, dan kecurangan dalam proses pemilu, dan ujung-ujungnya adalah petitum yang meminta diskualifikasi salah satu paslon presiden dan wakil presiden, dan permintaan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan paslon presiden dan wakil presiden yang didiskualifikasi. Sedemikian menjadi nyata, jelas, dan terang benderang bahwa posita-posita pemohon tersebut tidak sinkron dengan petitum permohonan. Penyebutan lokus dan identitas TPS dalam permohonan tidak jelas dan tidak spesifik. Bahwa dalam permohonan pemohon terdapat penyebutan dan TPS yang tidak jelas lokusnya, antara lain dianggap dibacakan yang mulia, bahwa dengan demikian kekurang cermatan dalam pengidentifikasian 5.449 TPS tersebut menjadikan permohonan pemohon menjadi tidak jelas dan kabur karena tidak dijelaskan di mana TPS-TPS-nya. Eksepsi permohonan pemohon tidak sesuai dengan format permohonan sesuai ketentuan hukum acara. Menurut termohon, permohonan pemohon tidak sesuai dengan syarat formil dan material permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa ketentuan tentang permohonan PHPU diatur dalam pasal 8 ayat 6 PMK Tata Beracara PHPU Pilpres, dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa dalam ketentuan pasal 86 ayat 6, pasal 8 ayat 6 huruf B angka 4 PMK nomor 4 tahun 2023 tersebut di atas dalam pokok permohonan, pemohon harus mencantumkan adanya kesalahan termohon dalam hasil penghitungan suara dan menyandingkannya dengan hasil penghitungan suara yang benar versi pemohon. Bahwa fakta hukumnya dalam permohonan pemohon akuo pada halaman 16 sampai dengan 18 di bawah subjudul 5 pokok perkara telah disampaikan klaim berupa pengakuan. Jadi pemohon mengakui yang mulia tentang adanya kesalahan termohon dalam hasil penghitungan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 dalam tabel 1, tabel 2, tabel 3. Bahwa data yang disajikan pemohon pada tabel 1 tersebut ternyata setelah dipersandingkan penghitungan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 antara penghitungan versi termohon dengan pemohon, maka hasilnya tidak ada perbedaan. Jadi sebenarnya tidak perlu disengketakan karena tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan jumlah atau dengan kata lain tidak ada selisih hasil penghitungan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 baik di 38 provinsi ditambah luar negeri. Bahwa data yang disajikan pemohon pada tabel 2 yang berisi data penghitungan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 baik di 38 provinsi ditambah luar negeri, maka setelah dipersandingkan antara perhitungan versi termohon dengan pemohon hasilnya juga tidak ada perbedaan jumlah atau dengan kata lain tidak ada selisih perhitungan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Bahwa pemohon telah membuat pengakuan berupa tidak adanya perbedaan jumlah atau tidak ada selisih hasil penghitungan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3. Bahwa namun pada halaman 18 sampai dengan 19 permohonan pemohon ditampilkan tabel 3 yang berisi data penghitungan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 baik di 38 provinsi ditambah luar negeri, maka setelah dipersandingkan antara perhitungan versi termohon dengan pemohon hasilnya atau selisihnya adalah berbeda 100% karena hasil penghitungan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 versi pemohon adalah 0 atau nihil. Bahwa penghitungan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 versi pemohon adalah 0 atau nihil sebagaimana termuat dalam tabel 3 tersebut dikarenakan adanya pelanggaran TSM, pelanggaran prosedur pemilihan menurut pemohon. Bahwa klaim terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM dan pelanggaran prosedur pemilu sebagaimana uraian pemohon tersebut dilakukan oleh siapa atau pihak mana dan apa yang kaitannya dengan perhitungan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden oleh termohon. Bahwa makna dari penghitungan adalah hasil dari proses menghitung. Namun klaim pemohon dalam tabel
03 tabel 03 tersebut bukan lagi hasil dari proses menghitung dan mempersandingkan hasil penghitungan hingga akhirnya dapat diketahui selisihnya, tetapi tentang klaim pemohon yang tidak menghitung perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, padahal dalam pasal 8 ayat 6 huruf B angka 4 PMK nomor 4 tahun 2023 tersebut di atas permohonan pemohon disyaratkan memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, bahwa permohonan pemohon akuo tidak sesuai dengan pasal 8 ayat 6 huruf B angka 4 PMK nomor 4 tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam pokok permohonan, bahwa termohon menolak setiap maupun seluruh dalil, pernyataan, keterangan, dan argumen yang disampaikan oleh pemohon kecuali yang secara jelas, tegas, dan tertulis diakui kebenarannya oleh termohon. Bahwa pemohon mendalilkan nepotisme ditujukan oleh pemohon kepada pihak terkait. Dalam hal ini termohon tidak memiliki kewenangan untuk menanggapinya. Bahwa terkait pelanggaran TSM, termohon menyampaikan bahwa dalil pemohon yang menyatakan Mahkamah Konstitusi seyogianya memeriksa permohonan pemohon yang mempermasalahkan pelanggaran terstruktur masif dan sistematis karena alasan adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Pemilu dan instrumen penegakan hukum pemilihan umum yang tidak berjalan secara efektif adalah dalil yang sama sekali tidak tepat dan tidak benar. Bahwa sudah ada ketentuan hukum yang dijadikan sebagai acuan dan dasar untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, sekurang-kurangnya terdapat 3 peraturan perundang-undangan yang saling terkait atau dapat dikaitkan yang menjadi hukum dalam memeriksa dugaan nepotisme yang mengarah pada pelanggaran administratif, yakni Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara struktur, sistematis, dan masif sebagaimana didalilkan oleh pemohon yang diatur dalam pasal 286 ayat 1, junto pasal 286 ayat 6, dan pasal 463 ayat 1, junto pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, dimana dengan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan atau perbuatan atau tindakan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mengambil penyelenggara pemilihan umum dan atau pemilih. Bahwa dalam Undang-Undang Pemilu, lembaga yang diperintahkan untuk memeriksa dugaan 2 jenis pelanggaran administratif yang TSM adalah Bawaslu. Bahwa dengan demikian, jika terdapat dugaan pelanggaran administratif yang TSM dalam pemilu, maka Bawaslu lah yang diberikan kewenangan untuk memeriksa. Bahwa apakah nepotisme yang melahirkan abuse of power yang terkoordinasi yang mengarah pada pelanggaran TSM dalam pemilu sebagaimana tuntutan pemohon tidak dapat diperiksa oleh Bawaslu? Tentunya tidak. Bawaslu tetap bisa memeriksa dugaan abuse of power yang terkoordinasi sebagaimana dalil pemohon itu. Bahwa definisi mengenai nepotisme diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang 28 tahun 99 yang menyatakan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Bahwa selanjutnya definisi mengenai pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara struktur, sistematis, dan masif diatur dalam pasal 1 angka 33 Perbawaslu 8 2022 yang menyebutkan dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa dalam pasal 56 ayat 2 Perbawaslu 8 tahun 2022 tersebut disebutkan TSM dalam pelanggaran administratif pemilu meliputi kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah, penyelenggara pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, terus dan sangat rapi, dan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilu, bukan hanya sebagian. Bahwa jika disandingkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang 28 tahun 99 dan pasal 1 angka 33 junto pasal 56 ayat 2 Perbawaslu 8 tahun 2022, terdapat kesesuaian antara definisi nepotisme dengan definisi pelanggaran administratif pemilu yang TSM. Kesesuaian tersebut setidak-tidaknya sama-sama memuat adanya perbuatan, adanya subjek yang melakukan penyelenggara negara, aparat pemerintah, penyelenggara pemilu, adanya perencanaan yang matang, dan adanya perbuatan yang melawan hukum. Bahwa bersandingnya Undang-Undang 28 tahun 99 dan Perbawaslu 8 tahun 2022, serta ditambah dengan berjajarnya Undang-Undang Pemilu, membuat dugaan nepotisme dalam pemilihan TSM dapat diperiksa berdasarkan ketiga peraturan tersebut. Bahwa dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan terdapat kekosongan hukum, sehingga Mahkamah Konstitusi harus memeriksa dugaan nepotisme dalam penyelenggaraan pemilu yang TSM menjadi runtuh. Sebab Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 28 tahun 99 dan Perbawaslu 8 tahun 2022 telah cukup menjadi dasar hukum yang berlaku sebagai dasar dalam memeriksa dugaan nepotisme dalam penyelenggaraan pemilu yang TSM. Bahwa kemudian Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu telah pula mengatur lembaga yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu.
bukan Mahkamah Konstitusi. Bahwa oleh karena itu, telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu siap yang mulia. Siap sudah, yang mulia. tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan, mohon izin yang mulia. Bahwa pemohon mendalilkan termohon dianggap menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan dua alasan. Termohon dianggap langsung menerapkan putusan MK nomor 90 garis miring PUU strip 21 Romawi garis miring 2023 secara leksikal. Dan termohon dianggap langsung menerapkan putusan MKRI nomor 90 dan seterusnya tahun 2023 tanpa mengubah PKPU nomor 19 tahun 2023. Bahwa terhadap dalil tersebut, termohon memberikan jawaban sebagai berikut. Bahwa pada dasarnya tidak ada tindakan, perbuatan maupun produk hukum yang termohon terbitkan yang hanya ditujukan untuk kepentingan salah satu pasangan calon. Karena setiap tindakan, perbuatan maupun produk hukum yang termohon terbitkan itu berlaku dan mengikat secara umum bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk kepada setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa termohon telah menerbitkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 dan seterusnya, sebagaimana diubah dengan peraturan KPU nomor 23 dan seterusnya. PKPU pencalonan tersebut berlaku untuk semua pasangan calon. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu junto pasal 13 ayat 1 huruf Q Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pada pokoknya mengatur berkaitan dengan batas minimum usia bakal calon presiden dan wakil presiden. Bahwa ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi di mana Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya tanggal 16 Oktober dalam pokok amar putusannya memutuskan hal sebagai berikut dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan 90 tahun 2023 pada halaman 56 menyatakan lebih lanjut ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan Aquo berlaku mulai pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan seterusnya. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan norma mengenai batas minimum usia bakal calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024 dan seterusnya adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Bahwa tindakan termohon menerbitkan surat nomor 1145 garis miring PL.01.4 strip SD garis miring 05 garis miring 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1378 tahun 2023 tentang pedoman teknis pendaftaran verifikasi dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 adalah dalam rangka untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023.
bahwa tindakan termohon yang dianggap pemohon langsung menerapkan putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2020 ini dikarenakan berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, junto penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf A dan pasal 47 Undang-Undang MK sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang kekuasaan dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta pasal 77 Peraturan MK nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dan perkara pengujian undang-undang pada pokoknya mengatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat, final and binding. Bahwa di samping itu, secara teoritis, menurut Sukri Asari, Merinda, dan kawan-kawan dalam tulisannya pada Jurnal Konstitusi, volume 10 nomor 4, Desember 2013, dengan judul Modal dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang, Studi Putusan tahun 2003 sampai 2012, menyatakan bahwa salah satu bentuk putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat langsung dan dapat dieksekusi, atau self-implementing, yang artinya, putusan Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya berlaku terhadap ketentuan yang dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku lagi, tetapi hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum, sehingga pada umumnya putusan tersebut secara otomatis dieksekusi tanpa perlu ditindaklanjuti oleh lembaga lain. Itu berkaitan putusan 90 ya Pak? Ya. Langsung ke 33, Oke, angka 17. Dianggap dibacakan selebihnya. Dianggap dibacakan yang mulia. Halaman 33. Angka 17. Bahwa termohon inkasu KPU telah melakukan mekanisme penyusunan dan penetapan peraturan KPU nomor 23/2023 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan dengan mekanisme sebagai berikut. Mekanismenya dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa pada setiap tahapan yang dilakukan oleh termohon inkasu KPU dalam menyusun dan menetapkan peraturan KPU nomor 23 tahun 2023, mulai dari mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki, berkonsultasi dengan DPR, harmonisasi, persetujuan final dalam pleno, penandatanganan dan pengajuan permohonan pengundangan serta publikasi di laman resmi JDH KPU adalah guna melaksanakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan adanya keberpihakan termohon terhadap pasangan calon nomor urut 2 adalah tuduhan yang tidak benar dan sudah seharusnya untuk ditolak. Sedemikian berdasarkan segala tersebut di atas, dalil pemohon itu patut dinyatakan oleh Mahkamah sebagai dalil yang tidak mendasar menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon tentang pelanggaran prosedur pemilihan, bahwa terkait kelebihan dan kekurangan surat suara termohon mempunyai mekanisme kontrol terkait dengan distribusi surat suara karena penerimaan surat suara dibuatkan dengan berita acara. Apabila ada surat suara yang kurang, maka akan ada permohonan pemenuhan kekurangan surat suara dan dilandasi dengan berita acara. Apabila ada surat suara yang ditemukan tidak layak sebelum pemungutan suara, maka dimintakan ganti terhadap surat suara yang tidak layak tersebut. Kemudian surat suara yang tidak layak tersebut dimusnahkan. Hal ini juga tertuang dalam berita acara. Pada saat proses pemungutan suara, surat suara yang tidak digunakan maka diberi tanda X sebagai tanda agar tidak disalahgunakan dan dicatat dengan C plano yang bisa dilihat oleh semua orang termasuk saksi. Hal ini menandakan mekanisme kontrol yang dibuat oleh KPU mempunyai unsur transparan dan mekanisme yang dibuat oleh KPU juga dapat diakses oleh semua orang. Hal ini membuktikan bahwa KPU memiliki mekanisme kontrol yang kuat terhadap kebijakan distribusi surat suara. Bahwa untuk membuktikan sekaligus membantah dalil pemohon terkait kelebihan surat suara, berikut termohon sampaikan gambaran di 2 provinsi. Adapun provinsi lain termohon sudah menyiapkan semua alat buktinya termasuk isu pada kekurangan surat suara yang sekaligus dipersoalkan oleh pemohon. Tabel mohon dianggap dibacakan yang mulia. Kelompok penyelenggaraan pemungutan suara tidak menjelaskan cara pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditentukan oleh pemohon, bahwa pemohon mendalilkan adanya kelompok penyelenggara pemungutan suara yang tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara di 5.449 TPS. Pemohon mengutipnya dari Bawaslu. Bahwa data di atas masih sangat umum dan tidak jelas baik waktu maupun lokasi TPS yang spesifik, ada permasalahan seperti yang disampaikan oleh pemohon. Bahwa dalil pemohon yang berkaitan dengan adanya kelompok KPPS yang tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara ini juga tidak ada pengaruh atau signifikansi terhadap perolehan hasil pemilu sehingga tidak masuk kualifikasi perselisihan hasil pemilihan umum.
pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali yang terjadi di 2.413 TPS. Sumbernya dari Bawaslu. Bahwa data di atas masih sangat umum dan tidak jelas baik waktu maupun lokasi TPS yang spesifik ada permasalahan yang seperti disampaikan oleh pemohon. Bahwa dalil pemohon yang berkaitan dengan adanya pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali dan tidak menjelaskan dan menjabarkan daerah mana saja yang tidak terjadi pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali sehingga termohon tidak menanggapinya lebih lanjut dan juga tidak ada pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan hasil pemilu oleh karena tidak masuk kualifikasi perselisihan hasil pemilihan umum. Surat suara yang sudah tercoblos. Bahwa pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor 2 ada di Provinsi Jawa Barat. Faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara yang rusak. Pada saat ini pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan tidak ditindak melalui penegakan tindak pidana pemilu. Bahwa peristiwa dugaan surat suara tercoblos di Provinsi Jawa Barat adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di TPS mana atau desa kelurahan mana. Namun demikian jika peristiwa yang dimaksud oleh pemohon tersebut terjadi di Provinsi Jawa Barat maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara yang rusak. Penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai. Pemohon menyatakan penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum karena pemohon tidak spesifik menyebutkan lokus dan tempus atas kejadian inkasu. Pemohon kemudian membangun narasi seolah-olah tindakan termohon yang melakukan penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai telah dikonfirmasi oleh Bawaslu. Faktanya termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana dalil atau tuduhan tersebut yang disampaikan oleh pemohon. Maka terhadap dalil pemohon haruslah ditolak. Kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak memberikan hasil salinan. Bahwa dalil pemohon tentang adanya kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak memberikan hasil salinan adalah tidak benar dan bahkan dalil tersebut cenderung mengada-ngada tanpa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih. Bahwa dalil pemohon tentang adanya ketidaksesuaian jumlah suara dengan jumlah pemilih adalah tidak benar dan bahkan dalil tersebut cenderung mengada-ngada tanpa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Permasalahan Sirekap. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh termohon melalui sistem IT dan Sirekap adalah tidak benar. Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 menyatakan bahwa Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu. Pendeknya adalah Sirekap hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara pemilu. Sekali lagi hanya alat bantu dan bukan merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh termohon. Penetapan hasil pemilihan umum oleh termohon basisnya adalah tetap penghitungan suara yang dilakukan mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, yang semuanya prosesnya telah diatur dalam pasal 382 sampai dengan 409 Undang-Undang Pemilu. Bahwa selanjutnya termohon menolak segenap dalil, pernyataan, dan argumentasi pemohon yang terbuat dalam permohonan aku untuk selain dan selebihnya. Petitum yang mulia, berdasarkan segala hal di atas, termohon dengan ini menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan nomor sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan telah berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum 2024 tanggal 20 Maret 2024. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor urut 1, Haji Anies Rashid Baswedan, PSD, dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Perolehan suaranya 40.971.906. Nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Perolehan suaranya 96.214.691. Nomor urut 3, Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Perolehan suaranya 27.040.878. Total suara sah 164.227.447 atau 475. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih untuk termohon. Dilanjutkan untuk pihak terkait. Yang dipersilahkan. Izin yang mulia, pemohon belum dapat salinan jawaban. Nanti segera diberikan. Oh, ya, baik. Ya.
Ini juga kami sambil menyimak juga Pak Heru.